Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini oleh kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu memeliharakan kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita kembali bertemu dalam ibadah keluarga bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, yaitu keluarga Nyonya Maria Palimbung dan keluarga Yakub Tandibua. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Sejemput jemaat bangkit berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita pada ibadah keluarga malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Mari bersama-sama kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan.
nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa memohon penyertaannya. Kita berdoa. Pada hari ini, di malam yang indah ini, kami datang menaikkan syukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami, bahwa di hari ini Engkau telah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami. Dan pada malam ini Engkau menghimpunkan kami untuk bersama-sama bersekutu beribadah kepadamu. Pada malam ini kedua keluarga kekasih kami menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga, yaitu keluarga Nyonya Maria Palimbung, Bapak Palimbung Kasno, dan keluarga Bapak Yakob Tandibua. Terima kasih bahwa kami telah bersama-sama bersekutu. Dan kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua, memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Ampuni salah dan dosa kami. Bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan dan berlompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita, ayatnya yang ke-6 akan menjadi nats perenungan kita yang berbunyi. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dari nats ini saya memberi sebuah tema perenungan, yaitu mengetahui potensi diri. Mengetahui potensi diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat malam. Sudah menjadi sifat manusia untuk selalu melihat apa yang tidak dipunyai ketimbang memperhatikan betul apa yang ada pada mereka untuk dikelola semaksimal mungkin. Manusia cenderung sulit merasa puas dan terus saja menginginkan lebih dan lebih lagi. Ada peribahasa mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, yang menggambarkan sifat manusia yang selalu merasa kurang, tidak pernah puas. Banyak orang yang terus mencari dan mencari tanpa pernah mengetahui apa sebenarnya potensi yang mereka miliki. Hati-hati, kita bisa terjebak pada rasa iri hati. Dan Alkitab mengatakan dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kejahatan-kejahatan dan dosa mengintip siap memangsa di sana. Jika untuk hidup sendiri kita sudah sulit merasa puas dan tidak mengetahui potensi kita sama sekali, apalagi dalam hal melayani atau menolong orang lain. Betapa seringnya kita merasa tidak mampu atau belum cukup mampu, dan jika itu dipelihara
kita tidak akan pernah merasa mampu karena akan terus melirik dan melirik apa yang dimiliki oleh orang lain. Mengetahui potensi diri sungguh penting, baik untuk kemajuan diri kita sendiri maupun dalam mengulurkan tangan membantu orang lain. Saudara-saudara, kita bisa belajar mengenai hal ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Di mana di sana dikisahkan bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh tepat di pintu masuk bait Allah. Pada saat itu Petrus dan Yohanes tengah menuju bait Allah menjelang waktu berdoa. Di luar bait Allah ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Ia selalu diletakkan di sana untuk mengemis kepada orang-orang yang hendak masuk ke dalam bait Allah. Melihat Petrus dan Yohanes, ia pun seperti biasa meminta sedekah. Apa yang ia minta adalah sedekah seperti halnya pengemis yang kita temui setiap hari di jalan-jalan. Menariknya, Petrus menanggapi si pengemis lumpuh dengan sesuatu yang berbeda. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Langsung pada saat itu juga orang lumpuh itu diangkat naik oleh Petrus dan mujizat terjadi. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Betapa senangnya hati orang lumpuh itu. Ia pun segera menikmati sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Ia harus berjalan ke sana kemari, melompat-lompat, bahkan ikut masuk ke dalam bait Allah sambil terus memuji Tuhan. Dan hal itu pun menjadi kesaksian bagi semua orang yang melihat kejadian pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Tapi hari ini mari kita melihatnya dari salah satu sisi mengenai pengenalan akan apa yang kita miliki. Lihatlah jawaban Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Petrus tahu, saudara-saudara, pasti apa yang ia miliki dan ia tidak pernah mengeluh terhadap apa yang dia tidak punyai. Ia memakai apa yang ada padanya untuk memberkati orang lain. Dan itu jauh lebih indah daripada sekedar harta seperti yang diminta orang lumpuh tersebut. Bukan hanya sekedar uang sedekah, tetapi mujizat kesembuhan hadir dari apa yang dimiliki Petrus, yaitu iman akan Kristus yang memiliki kuasa
untuk melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun di mata manusia. Petrus peduli terhadap penderitaan orang yang sudah lumpuh sejak lahir. Orang lumpuh itu merasa hanya bisa bertahan hidup mengharapkan sedekah dari orang lain. Tetapi Petrus, saudara-saudara, mengalirkan kasih Tuhan kepadanya dengan memberi mujizat kesembuhan. Tidak memiliki harta, emas, dan perak bukanlah kendala sama sekali buat Petrus. Ia tidak memakai itu untuk menjadi alasan tidak sanggup membantu orang lain. Ia peka terhadap penderitaan orang lain. Ia mengetahui betul apa yang ada padanya dan ia pergunakan itu untuk memberkati orang lain. Dan pada saat yang sama membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, dalam berbuat baik, kita tidak perlu berfokus pada apa yang tidak kita miliki, yang bisa menghambat kita untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Kesalahan fokus pandangan ini akan membuat kita tidak menyadari apa yang ada pada kita dan karenanya kehilangan kesempatan untuk menolong orang lain. Dan firman Tuhan juga tegas dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Karenanya sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui potensi diri kita. Apa yang kita punyai dan memakainya untuk memberkati orang lain. Kita terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa memuliakan Allah dengan tidak jemu-jemu. Ada atau tidak ada apresiasi manusia bukanlah masalah. Karena sesuatu yang dengan tulus kita lakukan demi namanya akan selalu berharga di matanya. Pesan yang hadir bagi kita hari ini, sudahkah kita mengetahui potensi yang ada pada kita? Dan sudahkah kita memuliakan Tuhan lewat itu? Padahal Tuhan sudah menyediakan segalanya secara cukup bagi kita untuk bisa berhasil dan bisa memberkati orang lain. Sekaligus memberi kemuliaan bagi namanya. Ingat saudara-saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang terabaikan, tertolak, tersisih dan tersingkir. Mereka butuh pertolongan dan kita bisa menyatakan kasih Kristus kepada mereka dengan apa yang kita miliki. Kita tidak perlu sibuk mencari apa yang tidak kita miliki hingga melupakan apa yang ada pada kita. Periksalah apa yang ada pada kita dan pergunakanlah. Tuhan bisa memakai segala sesuatu yang terlihat sederhana atau kecil. Sekalipun dari kita secara luar biasa. Semua tergantung dari kita. Apakah kita sudah mengetahui potensi kita dengan baik?
sudah mengolahnya dan mempergunakannya untuk kebaikan kita serta orang lain atau belum. Mengetahui potensi diri sendiri akan membawa kita mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya bersama-sama dengan keluarga Nyonya Maria Palimbung dan keluarga Yakob Tandibua, kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yehezkel 20 ayat 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kami datang kembali mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, bahwa kasih-Mu senantiasa kami rasakan, kami alami, kami terima dalam hidup ini. Terima kasih lewat ibadah keluarga malam ini, kami boleh bersama-sama menyanyikan pujian bagi-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Secara khusus firman-Mu mengingatkan bagaimana kehidupan kami yang sesungguhnya di hadapan Allah. Terima kasih. Lewat ibadah ini juga kami telah memberi persembahan syukur kami. Berkati apa yang telah kami beri dan berkati yang masih ada pada kami. Saat ini kami mau berdoa buat kedua keluarga kekasih kami yang menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga. Yang pertama kami mau berdoa buat keluarga Nyonya Maria Palimbung. Kami berdoa buat Bapak Palimbung Kasno dan Nyonya Maria Palimbung yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kami percaya bahwa dalam kuasa Tuhan akan memulihkan segala penyakit yang diderita oleh anak-anaknya. Oleh karena itu kami memohon pemulihan buat Bapak Palimbung Kasno
dan Nyonya Maria Palimbung. Memberkati tubuhnya, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, memberkati segala perawatan yang diterima. Semoga lewat semuanya itu Bapak Palimbung Kasno dan Nyonya Maria Palimbung akan menerima kesembuhan, akan menerima kekuatan dan kesehatan. Kami mau berdoa buat anak-anak karunia Tuhan, buat keluarga Bapak Palimbung Kasno. Seperti Ade, Andi, Agepeng yang ada di Jakarta. Yuni yang ada di Palu. William yang ada di Parepare. Yas yang ada di Makassar. Rina yang ada di Perancis. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam rumah tangga masing-masing, kiranya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan juga senantiasa diberikan berkat dalam menjalani kehidupan. Kami mau berdoa buat cucu-cucu dalam pertumbuhan dan dalam pendidikannya. Kiranya mereka boleh bertumbuh dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dan kiranya apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud. Dan semoga cucu-cucu dari keluarga Bapak Palimbung Kasno tetap diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat orang tua, mama yang ada di Sudiang dalam masa tuanya. Tuhan memberkati dan senantiasa memelihara kehidupannya. Semoga di masa tuanya tetap berserah diri hanya kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk pembangunan pondok atau rumah yang ada di kampung yang saat ini menghadapi kendala karena ada yang kurang setuju dengan pembangunannya. Kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah rencana dan apa yang dilakukan itu. Jauhkan dari segala halangan dan rintangan. Semoga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hal-hal yang tidak disebut satu persatu dalam kehidupan keluarga Bapak Palimbung Kasno. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga Yakob Tandibua. Kami mau berdoa untuk kehidupan keluarga kekasih kami ini. Bapak Yakob Tandibua dalam pekerjaannya, kiranya senantiasa diberi hikmat untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab itu. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, maupun di tempat di mana bekerja, di mana menyatakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Begitu juga kami mau berdoa buat Ibu Alfrida dalam tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Kiranya senantiasa juga diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani tugas tanggung jawab untuk dengan setia dan sabar dalam membina dan mengurus kehidupan rumah tangga. Bapa, kami mau berdoa buat adik Herman, Jupri, Heri yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Bapa, Engkau menyembuhkan mereka dengan caramu sendiri. Memberkati tubuhnya, memberkati makanan minuman, dan memberkati obat-obatan yang diterima. Semoga lewat semuanya itu, saudara kekasih kami ini boleh menerima kesembuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak
yang dikaruniai Tuhan, seperti Gilang yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau menyembuhkan anak kekasih. Fanis yang rencana akan ujian sekolah, kiranya boleh lulus dan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa buat adik Rina yang akan melahirkan. Kiranya proses persalinan itu boleh dilalui dengan penuh sukacita. Kami berdoa buat keponakan, yaitu Keila, Abang, Farel, di dalam pendidikannya yang akan kenaikan kelas. Kiranya apa yang mereka tuntun ya Allah, Engkau memberkati. Semoga mereka semuanya boleh naik kelas. Kami mau berdoa buat rencana dan tugas-tugas pekerjaan dan hal-hal lain dalam keluarga Bapak Yakob Tandibua yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan membimbing, menyertai, dan menyatakan yang terbaik. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Masale, dalam kehidupannya ya Allah, dalam berbagai keadaannya, yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul karena kebutuhan hidup Engkau nyatakan pertolongan-Mu, yang sedang mencari pekerjaan dibukakan jalan, yang sedang bekerja kiranya dituntun dalam naungan kasih sayang Tuhan, yang bersyukur kiranya diberkati Tuhan, yang dalam usia lanjut kiranya senantiasa diberi hati yang gembira dan senantiasa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Kami mau berdoa Bapa untuk semua yang mengambil bagian pada pelayanan malam ini. Pemimpin liturgi, petugas multimedia, petugas musik, kiranya diberkati untuk pelayanan kami. Dan juga kami mau berdoa untuk semua yang hadir dalam ibadah malam ini. Kiranya diberkati Tuhan untuk setiap kehidupan dan keberadaan kami. Berkati pemerintah kami. Dengarkan doa kami yang kesemuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 209, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga Dari hidupku, maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini. Atas nama keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, keluarga Nyonya Maria Palimbung dan keluarga Yakob Tandibua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus yang telah memberitakan firman Tuhan bagi keluarga. Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia, operator musik yang juga sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.